warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi nih sama aku, Wulan Francisca Aditya dengan NPM A1A023-106 dari kelas 2C Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Oke teman-teman, pada video kali ini aku akan membahas tentang materi manajemen guru dan tenaga administrasi sekolah mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Oke, agenda pembahasan pada video kali ini yang pertama itu ada pengertian manajemen guru dan administrasi sekolah, dan yang kedua ada peran guru dalam pembelajaran di sekolah, dan yang ketiga ada fungsi manajemen guru dan administrasi sekolah, yang keempat ada tujuan dan pentingnya manajemen dan administrasi sekolah, dan yang kelima ada ruang lingkup manajemen dan administrasi sekolah. Nah teman-teman, jangan lupa ditonton ya dan disimak satu persatu. Stay tune. Oke, yang pertama itu aku akan membahas manajemen. Kata manajemen itu sendiri yang berasal dari bahasa Latin, yaitu dari asal kata manus yang berarti tangan dan ejer berarti melakukan. Kata-kata itu digabungkan menjadi manajer, yang artinya menangani. Manajer diterjemahkan dalam bahasa Inggris to manage sebagai kata kerja dan manajemen sebagai kata benda. Selanjutnya, definisi manajemen berkembang lebih lengkap. Menurut Stoner pada tahun 1946 mengartikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi usaha-usaha dari anggota organisasi dan dari sumber-sumber organisasi lainnya untuk mencapai organisasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, administrasi. Administrasi adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang administrator. Administrator adalah orang yang mengatur dan memimpin suatu organisasi. Sedangkan organisasi secara sederhana adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang diatur oleh aturan-aturan tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Prajudi Atmusutridjo pada tahun 1982, bentuk kerja seorang administrator dalam suatu organisasi dibedakan menjadi dua, yaitu administer dan administro. Administer berarti membantu, menolong, dan melayani orang-orang yang terkait dengan pelaksanaan suatu organisasi, agar tujuan organisasi dapat dicapai sebagaimana yang diharapkan. Dalam bahasa Latin, administro berarti mengelola, mengatur, atau memerintah. Menurut para ahli, yang pertama itu ada menurut Sutipjoto dan Rapis pada tahun 1994, administrasi pendidikan dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama itu ada segi kerjasama. Administrasi pendidikan adalah kerjasama di antara orang-orang atau personel sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kedua itu ada segi proses, merupakan proses pencapaian tujuan pendidikan yang dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemantauan, dan evaluasi dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga itu ada segi kerangka berpikir sistem, adalah sistem dalam mencapai mutu lulusan sekolah yang baik dan memperhatikan semua komponen sistem. Dan yang keempat ada segi manajemen. Administrasi tertuju pada usaha pemanfaatan sumber-sumber yang ada dalam proses pendidikan. Dan yang kelima dan terakhir ada segi kepemimpinan, yaitu proses mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk bekerja lebih giat ke arah pencapaian tujuan. Menurut Purwanto pada tahun 1999, ia mengemukakan administrasi pendidikan merupakan segenap proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu, baik personil, spiritual maupun material, yang bersangkutan paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Ada juga menurut Kemendikbud, administrasi pendidikan adalah suatu proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan. Oke teman-teman, kalian pada tahu nggak nih dengan kata pendidik? Secara umum, pendidik di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar. Adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik mempunyai sebutan lain sesuai kekhususannya, yaitu seperti guru, dosen, konselor, instruktur, fasilitator. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 pada tahun 2003, Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pasal 36 mengatakan bahwa pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidikan pada perguruan tinggi.
Seorang guru perlu memiliki standar minimum kompetensi tertentu dalam menjalankan tugas mengajarnya. Standar kompetensi diharapkan dapat melatar belakangi perwujudan kinerja guru, sekaligus sebagai satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik. Kompetensi yang dimaksud adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan. Jadi, jika di atas dikatakan bahwa pendidik adalah guru, maka administrasi yang dimaksud di sini adalah perangkat pembelajaran. Apa saja yang harus disiapkan oleh guru berkaitan dengan perangkat atau administrasi pembelajaran. Oke, yang selanjutnya itu ada peran guru dalam pembelajaran di sekolah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, tenaga pendidikan dan kependidikan harus memiliki kompetensi yang disyaratkan, baik oleh peraturan pemerintah maupun kebutuhan masyarakat. Mereka pun memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas pengoptimalisasian. Peran guru dalam proses pembelajaran di sekolah dapat dilihat dari perannya. Yang pertama itu ada guru sebagai sumber belajar. Peran sebagai sumber belajar berkaitan erat dengan penguasaan materi pelajaran. Kita bisa menilai baik atau tidaknya seorang guru hanya dari penguasaan materi pengajaran. Yang kedua ada guru sebagai fasilitator. Berperan dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Dan yang ketiga ada guru sebagai pengolah. Guru berperan dalam menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman. Melalui pengelolaan kelas yang baik, guru dapat menjaga kelas agar tetap kondusif. Dan yang keempat ada guru sebagai demonstrator. Peran untuk mempertunjukkan kepada siswa segala sesuatu yang dapat membuat siswa lebih mengerti dan memahami. Dan yang kelima, ada guru sebagai pembimbing. Guru berperan membimbing siswa agar dapat menemukan berbagai potensi yang dimilikinya sebagai bekal hidup mereka. Dan yang keenam, ada guru sebagai motivator. Berperan untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar dengan cara positif. Dan yang ketujuh, guru sebagai evaluator. Guru berperan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang keberhasilan siswa selama proses pembelajaran. Dengan peran guru tersebut, tidaklah dianggap lagi bahwa guru adalah seseorang yang disegani dan ditakuti, melainkan guru sebagai teman dan tempat memberikan rasa akan aman. Oke, selanjutnya itu ada fungsi manajemen guru dan administrasi sekolah. Tugas dan fungsi pendidikan dan tenaga kependidikan Departemen Pendidikan Budaya pada tahun 1983 berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39. Yang pertama itu ada tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Dan yang kedua ada pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidikan pada perguruan tinggi. Fungsi administrasi jika dihubungkan dengan administrasi pendidikan, maka bisa diartikan bahwa hal ini merupakan upaya peningkatan efektivitas guru, dosen, dan lain-lain untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Semua kegiatan sekolah akan dapat berjalan lancar dan berhasil baik jika pelaksanaannya melalui proses-proses yang menurut garis fungsi-fungsi administrasi pendidik guru tersebut, yang mana fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada perencanaan. Fungsi perencanaan administrasi guru ialah untuk mendapatkan calon tenaga pengajar yang memang dibutuhkan. Perencanaan merupakan proses awal dalam pelaksanaan. Untuk itu, lembaga mampu merencanakan kebutuhan di masa yang akan datang, guna mendapatkan kebutuhan yang diperlukan dan guna mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Jadi, dengan adanya perencanaan yang terarah dan sistematis, pelaksanaan kegiatan akan berjalan dengan lancar. Yang kedua itu ada seleksi. Fungsi seleksi administrasi guru ialah penyelesaian calon tenaga pengajar untuk direktur atau diambil atas kebutuhan pada lembaga tersebut, yang mana penyelesaian juga harus dapat disesuaikan dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh lembaga, misalnya persyaratan administrasi, ujian, dan wawancara, dan persyaratan lainnya. Dan yang ketiga itu ada kesejahteraan.
Fungsi kesejahteraan administrasi guru ialah untuk meningkatkan prestasi kerja dengan memberikan motivasi dan kepuasan kerja melalui kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para tenaga pengajar sebagai balasan jasa untuk kerja mereka. Kesejahteraan tidak harus berupa materi semata, melainkan juga pujian-pujian atau prestasi yang diraih oleh tenaga pengajar atau personil. Yang keempat ada pembinaan. Fungsi pembinaan administrasi guru ialah untuk membina tenaga pengerja agar dapat meningkatkan kompetensi, peningkatan moral, disiplin kerja. Melalui pendidikan dan pelatihan, pembinaan harus dilakukan terus-menerus sesuai dengan tuntunan perkembangan zaman. Dan yang kelima ada pengangkatan atau penempatan. Fungsi pengangkatan dan penempatan administrasi guru adalah untuk mengangkat calon tenaga pengajar yang memang sudah diseleksi dan sudah dipertimbangkan oleh lembaga guna mendapatkan calon tenaga pengajar yang profesional. Sedangkan penempatan calon tenaga pengajar harus sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing agar pelaksanaan tujuan pendidikan dapat dicapai secara efektif. Dan yang keenam ada pemutusan hubungan kerja. Fungsi pemutusan hubungan kerja administrasi guru ialah untuk mempertegas atau memperjelas keterikatan masa kerja yang sudah tidak ada. Hal ini misalnya adanya surat SK atau surat keterangan pensiun bahwa masa kerja di lembaga tersebut sudah selesai. Oleh sebab itu, pelaksanaan pemutusan hubungan kerja dilakukan akhir selesai masa kerja. Oke, materi yang keempat itu ada tujuan dan pentingnya manajemen guru dan administrasi sekolah. Tujuan manajemen dan administrasi kependidikan dapat dikelompokkan kepada tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek dari administrasi pendidikan adalah agar tersusun dan terlaksana suatu sistem pengelolaan komponen instrumental dari proses pendidikan yang meliputi komponen siswa, pegawai guru, sarana dan prasarana, organisasi, pembiayaan, tata usaha, dan hubungan sekolah dengan masyarakat. Agar terlaksananya proses pendidikan di sekolah secara efektif yang menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Yang kedua ada tujuan jangka menengah. Manajemen dan administrasi pendidikan mengarahkan kepada pencapaian tujuan institusional setiap jenis dan jenjang serta program pendidikan. Sedangkan tujuan jangka panjang administrasi pendidikan adalah tujuan yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Oke, materi yang terakhir itu ada ruang lingkup manajemen guru dan administrasi sekolah. Administrasi pendidikan tidak saja menyangkut penataan pendidikan formal, sekolah dan perguruan tinggi, melainkan juga pendidikan non-formal atau pendidikan luar sekolah, seperti kursus, latihan keterampilan, dan sebagainya. Hal ini bila ditinjau dari segi institusional organisatoris, secara umum ruang lingkup administrasi pendidikan ini meliputi yang pertama itu ada administrasi organisasi. Hal ini merupakan kegiatan administrasi yang berhubungan dengan bagian-bagian yang ada dalam organisasi pendidikan, serta kemungkinan hubungan yang ada terjadi antara satu bagian dengan bagian yang lain, baik secara vertikal maupun horizontal, struktur organisasi, pembagian tugas, dan lainnya. Yang kedua ada administrasi kurikulum. Hal ini berhubungan dengan kegiatan administrasi pendidikan yang meliputi perencanaan kurikulum, metode atau cara penyampaian, sistem yang dipergunakan, penyusun kalender akademik, sampai kepada evaluasi pelaksanaan kurikulum di lapangan. Yang ketiga ada administrasi kepegawaian. Kegiatan ini meliputi pengadministrasian yang berkaitan dengan upaya perencanaan, penggandaan, pembinaan, sampai kepada pendayuganaan pegawai, baik edukatif seperti guru maupun pegawai non-edukatif seperti pegawai tata usaha atau pegawai perpustakaan dan lain-lain. Dan yang keempat ada administrasi sarana dan prasarana. Kegiatan administrasi pendidikan yang dilakukan sehubungan dengan semua sarana dan prasarana yang langsung atau tidak langsung, menunjang proses pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan seperti pengaturan tata letak bangunan, alat-alat, atau sekolah, dan lain-lain. Oke, mungkin itu saja materi pada video kali ini. Jangan lupa ditonton ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena itu gratis. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.